Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel YouTube gua. Dan untuk video kali ini ya, ini sebelumnya aku pengen mengucapkan selamat kepada timnas wanita Inggris ya, yang kembali berhasil menjadi juara UEFA Women's Euro. Ini mempertahankan gelar juara yang diraih tahun 2022. Jadi mereka ini back to back nih juara Eropa beruntun setelah mengalahkan Spanyol yang sebenarnya lebih difavoritkan nih untuk menjuarai turnamen edisi kali ini ya, tahun 2025 ini. Jadi skornya 1-1 sampai extra time berakhir, akhirnya Inggris menang adu penalti 3-1 ya. Jadi kalau dibilang rute juaranya ini lebih berat yang tahun sekarang nih ya, dibandingkan 2022 kan. Kalau 2022 kan mereka sangat dominan sekali sepanjang turnamen, selalu menguasai permainan, selalu menangkan pertandingan tanpa harus adu penalti, dan bahkan gak tersentuh satupun kekalahan. Memang tahun dulu itu memang tahunnya Inggris lah ya, tapi di sini di tahun 2025 ini mereka juara dengan penuh perjuangan dan kerja keras ya. Jadi waktu pertandingan pertama fase grup itu lawan Prancis, mereka sudah kalah 2-1, baru bisa bangkit waktu lawan Belanda dan Wales, mereka masing-masing membantai ya, 4-0, 3-0. Nah di perempat final sendiri mereka melawan Sweden. Nah di lawan Sweden ini nih titik baliknya timnas Inggris ya. Jadi mereka sudah tertinggal 2-0 sejak babak pertama ya, dan di beberapa menit sebelum babak kedua berakhir, mungkin sekitar 10 atau 15 menit terakhir ya, Inggris bisa menyamakan kedudukan ya. Itu luar biasa sekali ya, bisa masuk ke pertandingan sampai extra time. Akhirnya mereka bisa menang adu penalti ya waktu itu, bisa menang adu penalti juga. Terus di semifinal juga mereka sudah tertinggal 1-0 lawan Italia, hampir menit 90 plus lah mereka masih punya kedudukan. Akhirnya menit 90 plus 6 Inggris juga bisa menyamakan kedudukan sampai akhirnya diajukan extra time. Nah di extra time-nya sendiri itu gol keduanya Inggris tuh baru tercipta di menit ke 119. Jadi beberapa ya mungkin sekitar 1-2 menit lagi lah kalau sama injury time ya, sebelum extra time berakhir. Itu benar-benar sih ya, gol istilahnya the latest goal in Women's Euro history ya. Jadi gol paling telat yang diciptakan di sejarah Piala Eropa wanita ya. Itu cetak di menit 119 oleh Chloe Kelly. Dan Chloe Kelly ini jujur ya, perannya di sini lebih vital dibanding dulu. Nanti gua akan bahas ya sama pemain lainnya. Cuman ya sebelumnya kita bahas tuh pertandingannya. Jadi setelah lawan Italia kan, akhirnya mereka selamat dari lubang jauh, mereka lolos ke final. Nah di final mereka menghadapi Spanyol yang jelas Spanyol tahun ini begitu dominan ya, begitu difavoritkan menjadi juara, dan bahkan mereka sempat unggul 1-0 berkat golnya Mariona Caldente. Pada saat babak pertama berakhir, gue sebenarnya udah berpikir wah ini pasti Spanyol juara lah, tinggal mempertahankan skor atau mungkin bisa nambah 1-2 gol lagi selesai nih Inggris ya. Tapi ternyata Inggris bisa menyamakan kedudukan berkat gol yang dicetak oleh Alicia Russo, memanfaatkan assist dari Chloe Kelly. Nah ini Chloe Kelly nih, lagi-lagi Chloe Kelly nanti kita bahas secara mendalam. Ada sampai 90 menit berakhir, mereka abis itu Inggris main bertahan total, cuma ngadain counter attack, membiarkan Spanyol menguasai jalannya permainan. Tapi sampai 90 menit berakhir, extra time berakhir, nggak ada penambahan ya, akhirnya dilanjutkan adu penalti. Dan seperti tadi gue kasih tahu, adu penalti Inggris menang 3-1 ya, ada juara kedua kalinya. Nah ini gue mau membedah nih, kenapa Inggris bisa at the end kenapa bisa juara Euro lagi. Nah faktor yang paling utama sebenarnya adalah sebenarnya ada banyak faktor yang mengiringi kemenangan Inggris di edisi 2022 ini ya. Karena jujur ini edisi ini lebih berat dibanding 2022 mereka tuh benar-benar manfaatin status mereka sebagai tuan rumah, home advantage mereka kuat sekali. Mereka sejak pertandingan pertama itu selalu menang, selalu dominan menguasai permainan. Jadi memang tahun itu tahunnya Inggris, tapi tahun sekarang ini nggak ada yang, bahkan Inggris gak terlalu difavoritkan ya untuk jadi juara sebenarnya ya. Karena ya tadi Spanyol lagi naik-naiknya, terus Jerman masih perkasa ya, Prancis juga. Cuman kenapa Inggris bisa sampai juara ke Euro untuk kedua kalinya secara beruntun? Faktor utama yang
mendasari ini pastinya adalah pelatih kepala mereka, Sarina Wiegman. Ini pelatih jenius, benar-benar jenius. Bayangin pelatih mana yang sepanjang Piala Eropa, mau itu pria, mau itu wanita, mau itu kelompok umur apapun itulah, di cabang sepak bola ini kan, di Piala Eropa ini, siapa yang bisa juara 3 kali beruntun Euro? Cuman Sarina Wiegman. Gak ada satupun lagi yang bisa nyamain, ya kan? Kenapa di edisi kali ini dia bisa kembali prevail? Gue melihat memang dari segi permainan Inggris lebih Inggris istilahnya lebih inferior ya. Gue mohon maaf ini ya, gue sebut inferior karena banyak tim-tim dari mereka sebenarnya outclass mereka gitu loh. Kayak tandingan lawan Prancis mereka bener-bener dikurung Prancis. Tandingan lawan Swedia bener-bener nyerang habis-habisan. Lupa lah kalau Swedia pernah dibantai 4-0 waktu lawan Inggris di 2002 ya. Swedia bener-bener nyerang habis-habisan. Spanyol juga dominan. Italia mereka unggul duluan, bisa membuat pemain Inggris stres lah dengan strategi Catenaccio mereka yang sering bertahan mereka. Tapi kenapa Inggris masih bisa prevail? Sarina Wiegman ini jenius, terutama di pergantian pemain ya. Ini gue melihatnya sih di partai semifinal dan final ya. Lauren James itu sebenarnya datang ke Euro ini dalam kondisi tidak fit ya, dan bahkan di zaman ini dia kembali mengalami cedera. Tapi dia selalu start paling awal. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Chloe Kelly itu nggak bisa memberikan impact kalau main dari awal. Dia tuh spesialis super sub. Itulah jenis Sarina. Bahkan sampai dengan final kemarin ketika Rangers tuh bener-bener cedera, sebenarnya nggak fit, nggak bisa, harusnya nggak dipaksakan main. Saya memaksakan Lauren James bermain dengan tujuan harapan kalau misalkan Lauren James babak pertama bisa ngacak-ngacak pertahanannya Spanyol, capek gitu backnya Spanyol, Chloe Kelly bisa masuk lah. Cuma kan akhirnya Chloe Kelly bisa masuk buat perubahan di babak kedua. Cuma kan akhirnya Lauren James ditarik lebih awal ya, 40 pertama, akhirnya Chloe Kelly masuk. Cuman adaptasinya juga udah cukup lah. Nah, Sarina Wiegman tahu bahwa ini cuma salah satu contoh aja ya, karena banyak banget strategi dia yang gak ketebak, taktik dia yang menurut jenius. Tapi salah satu contohnya adalah Chloe Kelly itu gak bisa memberikan impact maksimal kalau misalkan dia itu start dari menit pertama. Dia harus main sebagai super sub, dan ke super sub ini dia bisa mencetak assist, mencetak gol, penentu kemenangan, yang menyamakan kedudukan juga asisnya dari dia, penentu kemenangan juga sering dari dia. Nah, bahkan penalti terakhir juga dia yang ngambil kan. Jadi Sarina ini udah tahu pemain-pemainnya ini mereka tuh bagusnya di mana gitu, di babak pertama mereka bagus, di menit berapa sekian mereka bagus. Pokoknya dia udah tahu lah, hafal luar dalam pemain-pemainnya dia ini ya. Terus yang selanjutnya adalah strategi bertahan mereka. Ini udah terbukti banget waktu pertandingan di 2022 ya, ketika mereka itu cuman kebobolan 2 gol waktu 2022 kan. Mereka clean sheet lawan Austria, Norwegia, lawan Swedia mereka clean sheet ya. Kebobolan 3 ya, kebobolan 2. Kebobolan 2 atau 3 gitu ya. Oke. Gue lupa ya kalau nonton Ireland berapa ya. Kalau enggak salah 5-0 ya. Iya benar. Mereka cukup bulan 2 gol. Mereka clean sheet lawan Austria, mereka clean sheet lawan Irlandia Utara, clean sheet lawan Swedia, Norwegia, bahkan mereka sampai bantai. Mereka cuma kebobolan lawan Spanyol dan Jerman ya. Itu mereka di 2022 itu mereka clean sheet 4 kali, cuma kebobolan 2 gol. Itu tim dengan pertahanan paling kokoh ya, cuma sedikit kebobolan, dan juga paling penyerangan paling tajam karena golnya paling banyak. Nah, itu karena strategi bertahan Sarina yang sebenarnya sih ini ya, sebenarnya waktu sebenarnya mengadakan compact defense. Nah, hal seperti ini diulangi lagi waktu di 2020 ini, terutama di partai final kemarin ya, ketika Spanyol sudah unggul 1-0, mereka tetap bertahan dengan baik, compact defense-nya kuat ya, sambil mencari counter attack. Akhirnya counter attack kan mereka ngegolin. Nah, di sisa pertandingan itu sampai extra time mereka benar-benar bertahan dengan maksimal resilience mereka resilience ya. Mereka benar-benar kuat menghadapi segala tekanan, sampai Lucy Bronze itu yang kakinya terpincang-pincang itu masih bisa lanjut sampai babak pertama extra time berakhir lah ya kan.
Padahal ya pas Kunoto tuh dia udah bener-bener gak kuat kakinya buat nahan, tapi ini bener-bener menunjukkan bahwa compact defense Sarina itu dari Euro 2022 sampai sekarang, meskipun sekarang kebobolannya lebih banyak ya, tapi dengan pertahanan kokoh ini tuh mereka masih bisa untuk survive ya, setidaknya kalau nggak bisa menang 90 menit mereka bisa memaksakan sampai extra time, nanti utungannya adu penalti. Nah ini seperti ini kejadiannya, jadi beda seperti 2022 ketika mereka begitu dominan menguasai permainan, sedangkan kompetitif mereka ada Milibret juga kan, jadi mereka juga dapatan clean sheet 4 kali lah, cuman kebobolan 2. Sekarang mereka ya mereka belajar dari pengalaman kalah lawan Prancis, mereka lebih menguatkan pertahanan, main man to man marking, zona markingnya kuat ya, benar-benar kuat, sampai akhirnya mereka bisa fisik mereka juga kuat lah, pokoknya resilience mereka itu benar-benar patut diapresiasi. Nah selanjutnya yang pengen gue bahas adalah pemain-pemain super sub ini ya, selain Chloe Kelly juga tadi Michel Agiemang ini pemenang Young Player of the Tournament di edisi kali ini. Dia itu masuk sebagai pemain pengganti, selama pemain pengganti, dan bisa mencetak 2 gol. 1 gol menyamakan 2 gol ini yang satu menyamakan kedudukan sampai memaksakan pertandingan diajukan extra time itu waktu lawan Swedia dan Italia. Ini Michel Agiemang ini benar-benar nama kejutan yang dibawa ya. Jadi waktu kemarin dia debut pertama sendiri dia bisa cetak gol ketinggalan. Padahal dia ini belum main penuh ya, belum main inti di Arsenal, baru ke Brighton juga mungkin golnya gak begitu banyak ya. Cuman Sarina sebenarnya potensi anak ini, Agiemang ini bisa jadi istilahnya touch player lah. Ketika sudah terdesak, sudah di ujung tanduk, dia Sarina bisa masukkan seorang Michel Agiemang untuk menjadi pembeda. Nah benar kelihatan sini 2 pertandingan dia diturunkan mengganti, dia bisa mencetak gol menekan kedudukan. Nah itu luar biasa sih ya. Terus apalagi apa yang gue bahas, Hannah Hampton juga di edisi kali ini dia menjadi kiper utama, dia menepis 2 tendangan penalti dari Aitana Bonmati namanya Caliente, dan ini cukup rate-nya cukup mengejutkan ya, karena di 2022 dia kan memang sudah masuk squad sebagai kiper 3, tapi dia sempat hampir dikeluarin dari squadnya timnas Inggris karena dia star syndrome. Ada waktu itu gosipnya dia terlalu star syndrome karena udah masuk bagian squad Inggris yang juara, sampai agak sombong gitu lah, makanya Sarina nggak suka sama dia. Tapi mungkin dia berusaha untuk memperbaiki diri dan bilang ke Sarina, dan akhirnya Sarina mau ngasih kesempatan lagi untuk masuk ke timnas Inggris. Bahkan dia sekarang jadi kiper utama, menggeser Matt Phillips yang terpaksa pensiun dini ya dari timnas ya, karena nggak jadi pemain inti ya. Terus selanjutnya yang bagi gue itu yang faktor krusial Inggris bisa juara lagi adalah mental. Mental ini penting ya, ketika fisik, teknik, skill, chemistry itu sudah tidak berlaku lagi, yang menentukan sudah adalah mental. Inggris ini udah terbukti banget ya, mentalnya jadi banget, kuat banget. Mereka itu sampai 3 kali ini berturut bisa sampai extra time, masakan perpanjangan waktu. Mereka tuh selalu tertinggal loh, BTW mereka selalu tertinggal, Swedia tertinggal, bahkan lawan Swedia tertinggal, tapi mereka memang kedudukan sebenarnya kepentingan sampai extra time, bahkan sampai adu penalti. Ini menandakan bahwa mental mereka itu udah terasa kuat banget, mereka kuat sekali, mereka menghadapi pertandingan yang big game kayak begini ya. Itu udah benar-benar kuat banget lah mental mereka, dan ini menunjukkan bahwa di 2022 kemarin itu mereka dominan ya. Tapi kan mereka juga menghadapi pertarungan lawan Spanyol, lawan Jerman di final yang agak mudah, kami sampai extra time juga kan. Mereka tetap menang. Di sini mereka lebih kuat lagi nih ya, main dalam segi mental mereka. Dan mereka ini juga chemistry-nya belum terbentuk, karena kan banyak dari mereka ini yang main di kompetisi lokal umum Super League. Jadi kenapa mereka ini sampai sekarang mereka tuh nggak mau go abroad, karena mereka ini udah terlalu nyaman lah, istilahnya zona nyaman mereka tuh memberikan mereka kenyamanan untuk bermain sebebas mungkin ya kan, karena sistem mereka di klub yang mereka bela di WSL sama di kan hampir sama kan. Saya cuma tinggal memotivasi dia aja untuk nge-push sampai maksimal. Dan Sarina juga motivator yang ulung ya, benar-benar kelihatan banget di strategi babak keduanya dia itu bukan cuma strategi berperan, tapi juga
motivasinya dia itu ya, yang benar-benar membuat timnas tetap berapi-api. Dan ini gue saran aja ya buat PSSI ya. Gue jujur ya kurang percaya dengan coach Patrick Kluivert, meskipun gue masih mendukung coach Patrick Kluivert, tapi kalau misalnya ada kesempatan tolonglah beli ini Sarina Wiegman. Tolong, dia sudah 3 kali juara Piala Eropa, dia sudah membuat timnas Belanda dan timnas Inggris yang underachievers wanita jadi overachiever, bahkan jadi Queens of Football in Europe ya. Dan BTW Sarina juga runner up 2 kali Piala Dunia loh, sama Belanda sama Inggris. Jadi kalau dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih, please lah. Please banget, nggak bisa dibandingkan ya, jauh banget prestasinya. Jadi ini mungkin hanya sekedar wishful thinking, tapi gue kalau ada kesempatan tolonglah PSG, tolong hire Sarina Wiegman, biarkan Patrick Kluivert dinaikkan status jadi direktur teknik, jadi pelatih kepala. Gue yakin kalau misalkan Sarina Wiegman itu bisa ditunjuk di pelatih timnas Indonesia, kita bisa masuk ke Piala Dunia. Udah gitu aja. Pokoknya sekali lagi selamat buat timnas Inggris, 2 kali beruntun juara Euro, dan nanti Euro 2029 Inggris akan kembali, gue yakin sih Inggris akan kembali lolos ke Piala Dunia. Mungkin pelatihnya nanti diumumkan bukan lagi Sarina Wiegman ya, cuman gue masih yakin Inggris akan setidaknya masih bisa lolos sampai final lah di 2029 dengan skuad yang ada sekarang ya. Ini benar-benar generasi emas mereka. Itu aja dulu ya. Terima kasih, jangan lupa tuh like, share, dan subscribe. Sekarang juga kalau misalkan kalian udah nonton pertandingannya, kalau mau komen bisa di kolom komentar gimana perasaan kalian waktu nonton Inggris tahun 9 kemarin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Gue cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.